Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya tentunya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan salat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan salat tahajud. Lalu apa saja 4 larangan itu? Yang pertama adalah mengerjakan salat tahajud lalu meninggalkannya. Ia rajin mengerjakan salat malam dan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan. Ia hanya ingat salat tahajud ketika susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung luka. Namun ketika kondisi lapang, senang, dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan salat tahajud itu. Salat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan dulu. Ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud bukan dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang atau dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukan termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Seandainya ia mau melaksanakan sholat malam." Salim berkata, "Setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, kecuali sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh tidak meninggalkan salat malam meski beliau dalam keadaan kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka beliau salat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Mengkhususkan salat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh. Dilakukan diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat pada malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Mudhaj, beliau berkata, "Makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan salat, karena larangan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari situ sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomah amalan salat tahajud itu, sebab
mengkhususkan salat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan salat tahajud saat mengantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu salat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilanglah rasa kantuk dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar pada tali itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus salat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Memaksakan salat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kekhusyuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam salatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang mengantuknya. Karena jika salah satu di antara kalian tetap salat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, tidur yang diniatkan mengerjakan salat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan salat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan salat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tidaklah seorang berniat mengerjakan salat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala salatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bertahajud semalaman setiap hari. Meski salat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan salat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan salat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkan salat tahajud semampu kita menurut kemampuan masing-masing sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, "Lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya mampu hanya 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Amal mana yang paling disukai Allah?" Beliau menjawab, "Yang paling kontinu meski ia sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam, demikian bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.